Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dengan aku Ramadan Saputra. Di video kali ini aku ingin membahas tentang analisis IPM yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pada tahun 2020 dan 2022. Nah, jadi di video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester aku pada mata kuliah perekonomian di Indonesia. Sebelum ke pembahasannya, marilah kita mengetahui ternyata di Provinsi Kalimantan Barat itu dibagi menjadi beberapa bagian daerah. Yang daerah tersebut yang kita maksud ialah kabupatennya, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayang Utara, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Nah, dari ke-14 kabupaten ini kita akan mengukur potensi IPM-nya yang mana yang paling tinggi dan juga yang mana IPM-nya yang paling rendah. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu IPM. Nah, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Cikidot. IPM adalah atau yang biasa kita sebut dengan indeks pembangunan manusia adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah berdasarkan 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada umur panjang dan kesehatan penduduk, yang kedua tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk, dan yang ketiga kemampuan daya beli atau standar kelayakan hidup. Nah, jadi IPM ini itu penting untuk mengetahui seberapa baik kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Nah, jadi akan kita bahas pada poin pertama, yaitu umur panjang dan kesehatan penduduk. Hal ini mengacu pada pengukuran IPM berdasarkan aspek kesehatan seperti angka harapan hidup saat lahir atau bisa kita singkat dengan AHH. Nah, AHH ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak setiap tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Dan ternyata angka harapan hidup ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Berikut ini data yang disajikan merupakan perhitungan angka harapan hidup sejak lahir menggunakan metode baru oleh BPS. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa angka harapan hidup per tahun di Kalimantan Barat dapat terlihat tren selisih dari nilai data kabupaten yang tertinggi dan yang terendah, yaitu pada Kabupaten Bengkayang yang AHH-nya paling tinggi dan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan nilai mencapai 73,83% sampai 74,00% dari periode tahun 2020 sampai 2022. Untuk kabupaten yang paling rendah yaitu Kabupaten Kayong Utara, yang dimana AHH-nya paling rendah dari semua kabupaten lainnya dengan nilai mencapai 68,28% sampai 68,82%. Walaupun AHH-nya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terus apa sih yang menjadi penyebab AHH pada setiap tahun IPM-nya mengalami peningkatan dan penurunan? Dari segi peningkatan, ternyata hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi medis, akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup sehat dan kondisi lingkungan yang bersih, faktor genetik, dan lingkungan sosial. Untuk dari segi penurunannya, terdapat beberapa faktor juga yang mempengaruhi seperti adanya penyakit yang menular, polusi, kualitas pelayanan kesehatan, dan tempat akses kesehatan yang sulit dijangkau. Solusinya adalah memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat seperti meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menerapkan pola hidup sehat. Selain itu juga penting untuk mencegah dan mengobati penyakit yang menular serta mengurangi polusi di area tersebut. Terus yang kedua ada tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk. Hal ini mengacu pada pengukuran IPM berdasarkan aspek pendidikan seperti harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dari kedua aspek ini memiliki tujuan yang sama, yang dimana aspek tersebut dapat diukur dalam perhitungan IPM. Indikator ini menunjukkan rata-rata tahun
tahun pendidikan dan harapan lama sekolah yang dihabiskan oleh seseorang individu dalam menyelesaikan pendidikan formalnya, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Semakin tinggi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah tersebut. Berikut ini data yang disajikan merupakan perhitungan HLS dan RLS dengan menggunakan metode baru oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, ini bisa kita lihat data gambar perkembangan selisih HLS pada tahun 2020 sampai 2022, bahwa harapan lama sekolah ini per tahunnya di Kalimantan Barat dapat terlihat tren selisih dari nilai data kabupaten yang tertinggi dan terendah, yaitu terdapat pada Kota Pontianak yang HLS-nya paling tinggi dan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan nilai mencapai 15,00% sampai 15,02% dari periode tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan yang HLS-nya paling rendah yaitu Kabupaten Melawi, yang dimana dengan nilai mencapai 11,16% sampai 11,18%, walaupun HLS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terus selanjutnya ada data gambar perkembangan selisih dari RLS pada tahun 2020 sampai 2022, bahwa rata-rata lama sekolah ini di per tahunnya di Kalimantan Barat dapat terlihat tren selisih dari nilai data kabupaten yang tertinggi dan juga yang terendah. Nah, jadi yang RLS-nya yang tertinggi yaitu pada Kota Pontianak yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan nilai mencapai 10,17% sampai 10,44% dari periode tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan RLS yang terendah yaitu pada Kabupaten Kayong Utara, yang dimana dengan nilai mencapai 6,01% sampai 6,21%, walaupun RLS tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah, pertanyaannya yaitu, terus apa sih yang menjadi penyebab HLS dan RLS pada setiap tahun IPM-nya mengalami peningkatan dan penurunan? Dari segi peningkatannya, ternyata hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keinginan anak untuk sekolah, akses pendidikan yang mudah, fasilitas pendidikan yang cukup, layanan pendidikan yang baik, kemampuan ekonomi, dan faktor lainnya. Dari segi penurunannya bisa kita lihat yang pertama ada kemampuan ekonomi yang kurang, yang dimana hal ini masih menjadi kendala untuk anak-anak yang terpaksa harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau tidak memiliki cukup dana untuk membayar biaya sekolah. Yang kedua, faktor sosial dan budaya seperti pernikahan dini atau kehamilan yang di usia muda juga dapat menjadi penyebab anak putus sekolah. Dan yang ketiga, faktor internal dari diri anak tersebut seperti motivasi dan minat belajar. Tapi tenang saja, untuk solusinya adalah dengan menerapkan kebijakan pendidikan yang baik dan benar, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mengakses pendidikan tanpa terkecuali, dan juga meningkatkan fasilitas pendidikan yang baik dan layak, serta meningkatkan kemampuan ekonomi. Dan yang terakhir, nomor 3, kemampuan daya beli atau standar kelayakan hidup. Hal ini mengacu pada pengukuran IPM berdasarkan aspek standar hidup seperti pengeluaran per kapita. Jadi, pengeluaran per kapita ini ialah salah satu indikator yang diukur dalam perhitungan IPM, yang dimana indikator ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Semakin tinggi kemampuan daya beli atau standar kelayakan hidup, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tersebut. Berikut data yang bisa kita tampilkan, yaitu perhitungan pengeluaran per kapita dengan menggunakan metode baru oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi, ini itu data gambar perkembangan selisih dari pengeluaran per kapita pada tahun 2020 sampai 2022 setiap kabupatennya, bahwa pengeluaran per kapita ini setiap tahunnya di Kalimantan Barat dapat terlihat tren selisih dari nilai data kabupaten yang tertinggi dan terendah. Bisa kita
kita lihat bahwa pada tahun 2020 seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ternyata mengalami penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan akibat pandemi COVID-19. Namun di tahun 2021 sudah mulai mengalami peningkatan. Dan untuk kabupaten dengan pengeluaran per kapita terbesar adalah Kota Pontianak dan menjadi yang paling tinggi pada setiap tahunnya dengan mencapai 14.465.000 sampai 15.141.000 dari periode tahun 2020 sampai 2022. Sedangkan kabupaten dengan pengeluaran per kapita terkecil adalah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 yang pengeluaran per kapitanya paling rendah dari semua kabupaten lainnya dengan nilai 7.162.000. Dan di tahun berikutnya Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan yang dimana mengalahkan Kabupaten Sekadau dengan nilai 7.566.000. Sedangkan Kapuas Hulu dengan nilai 7.668.000 dengan jumlah pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dari Kabupaten Sekadau pada tahun 2022. Oke, jadi apa sih penyebab pengeluaran per kapita mengalami peningkatan yang tinggi dan rendah? Ternyata pengeluaran per kapita yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, biaya hidup yang tinggi. Yang kedua, inflasi yang tinggi. Dan yang ketiga, kecenderungan untuk mengonsumsi barang-barang mewah dan faktor lainnya. Dari segi pengeluaran per kapita yang rendah, itu bisa kita lihat dari beberapa faktor. Yang pertama, pendapatannya yang rendah, tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya akses terhadap layanan dan sumber daya, dan faktor lainnya. Namun, faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi suatu daerah atau negara. Terus solusinya apa? Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, membuat anggaran pengeluaran, mencari sumber pendapatan tambahan, dan memilih produk atau layanan dengan harga yang terjangkau. Jadi mari kita akhiri saja video kali ini. Untuk teman-teman yang di luar, marilah kita terus belajar dan mengembangkan diri kita agar menjadi yang lebih baik. Dan semoga di video kali ini itu bisa memberikan inspirasi dan juga manfaat untuk bagi kalian semua. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.